bukan pembatal keislaman. Makanya diingkari oleh Rasulullah. Tatkala Rasul mengingkari, Usama tidak punya alasan. Oh, dia melakukan pembatal, tidak ada. Makanya Usama cari hal-hal yang sifatnya praduga dan perkiraan dengan mengatakan dia itu mengucapkan la ilaha illallah karena khawatir dengan pedang ini. Jadi apa? Praduga. Makanya Rasul mengatakan, apakah kamu membelah dadanya? Tahu gak isi hatinya? Sampai kamu mengatakan bahwa dia mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas. Itu kan urusan apa? Hati. Berarti apa? Orang tersebut melakukan pembatal keislaman tidak? Melakukan tidak? Para Tauhid dan Ansornya, mereka setelah mengucapkan la ilaha illallah melakukan pembatal keislaman tidak? Melakukan. Kenapa? Menempatkan dalil perihal orang yang tidak melakukan pembatal keislaman diterapkan kepada orang yang melakukan pembatal keislaman. Kan gitu. Jadi tepat tidak menempatkan hadis Usama? Tidak tepat. Jadi pernyataan bahwa kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan dan tidak boleh diperangi dengan dalil hadis Usama itu menempatkan dalil bukan pada tempatnya. Menempatkan dalil perihal orang yang masuk Islam yang mengucapkan la ilaha illallah terus tidak melakukan pembatalan keislaman terus dibunuh oleh Usama pada orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah terus mereka melakukan sekian dari hal-hal yang sifatnya pembatal keislaman yang nyata seperti yang dilakukan oleh para Tauhid dan Ansornya. Itu pertama. Kedua, bahwa kita tanya juga, apakah kamu dengan melontarkan syubhat ini bahwa orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan, apakah maksud kamu seperti itu? Kan tadi kamu kalau menempatkan hadis Usama tidak pada tempatnya setelah ditelusuri dari nas hadis itu sendiri. Kemudian kita tanya lagi, apakah dengan pernyataan kamu ini kamu memaksudkan bahwa kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan apapun perbuatan tindakan yang dia lontarkan dan dia lakukan? Kita tanya orang tersebut. Jadi katanya komitmen dia terhadap ucapannya. Apakah maksud kamu dengan mengatakan bahwa orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan? Apakah maksudnya kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan secara mutlak walaupun dia melakukan kemusyrikan, melakukan kekafiran? Apakah seperti itu? Jadi kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah sudah tidak boleh dikafirkan lagi. Kalau dia mengatakan iya, bahwa kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan walaupun perbuatan yang dia lakukan sesudahnya, berarti kita katakan kamu ini adalah orang yang mengingkari nas Al-Quran, hadis Nabi dan ijma para ulama. Apa nas Al-Quran? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang murtad. Definisi orang murtad adalah orang muslim, orang yang kafir setelah dia muslim dengan ucapan atau perbuatan atau keyakinan atau keraguan. Berarti asalnya apa? Yang disebut orang murtad asalnya apa? Muslim. Kalau orang muslim, orang mengucapkan la ilaha illallah tidak? Mengucapkan. Berarti dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menetapkan adanya hukum orang murtad. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 217 Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun." Barang siapa murtad di antara kalian dari agamanya terus mati dalam keadaan kafir, disebut apa? Murtad. Ada kan? Dalam surat Muhammad ayat 25 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innal ladzina irtaddu 'ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asy-syaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallah sanuqi'uhum fi ba'dil amri." Di sini sesungguhnya orang-orang yang murtad. Sebut orang murtad.
Allah juga mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 54, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang yang beriman, siapa orang di antara kalian murtad dari agamanya. Ada orang murtad, sedangkan orang murtad asalnya Muslim. Orang Muslim itu mengucapkan la ilaha illallah. Berarti orang yang sedang mengucapkan la ilaha illallah bisa menjadi apa? Murtad dengan sebab apa? Melakukan pembatal keislaman. Jadi pernyataan orang tersebut batil. Kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan. Juga bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Rasul mengatakan dalam hadis Bukhari, man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang mengganti agamanya, bunuhlah dia. Orang yang mengganti agama asalnya apa? Muslim. Orang Muslim pernah mengucapkan la ilaha illallah, dibunuh. Kenapa? Karena murtad dari Islam. Kemudian juga Rasulullah SAW dalam hadis sahih, beliau apa? Beliau mengirim orang tatkala sampai berita kepada beliau bahwa ada orang yang menikahi ibu tirinya, menikah dengan ibu tiri. Dikabarkan kepada Rasulullah ada orang menikahi ibu tiri. Kalau zina dengan mahram itu dosa besar, tapi kalau menjalin akad nikah dengan mahram itu adalah kekafiran. Kekafiran dari sisi penolakan terhadap hukum atau dari sisi menghalalkan yang haram. Nah, Rasul ketika ada orang seperti ini langsung mengirimkan sahabat untuk membunuh orang tersebut dan untuk merampas hartanya. Orang ini asalnya apa? Muslim. Rasul juga menghalalkan darah Abdullah ibnu Abi Sarh. Abdullah ibnu Abi Sarh ini penulis wahyu Rasulullah SAW. Dia murtad dari Mekah lari di Madinah lari ke Mekah, dihalalkan darahnya oleh Rasulullah SAW. Jadi apa? Orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah bisa menjadi murtad dengan sebab dia melakukan pembatal keislaman. Jadi pernyataan orang bahwa kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan, walaupun ucapan perbuatan yang dia lakukan berupa kemusyrikan dan kekafiran, itu pernyataan yang bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW. Juga bertentangan dengan ijma para ulama. Para ulama ijma dari sejak zaman sahabat, ijma sampai sekarang adanya hukum orang murtad. Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat ijma terhadap kekafiran siapa? Pengikut Musailamah Al-Kazzab. Mereka jumlahnya 100.000 orang. Pengikut Musailamah Al-Kazzab diijmakan oleh para sahabat, mereka murtad jumlahnya 100.000 orang sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah. Padahal mereka itu orangnya apa? Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam Syarah Sitatim Mawadhi minas Sirah, kata beliau, wa minhum man sabata 'ala syahadataini. Di antara orang-orang yang murtad pada zaman Abu Bakar ini ada orang yang tetap di atas dua kalimat syahadat, tidak berbuat syirik, tetap mengakui Rasulullah sebagai Rasul. Walakinnahu aqarra bi nubuwwati Musailamah. Tapi dia membenarkan kenabian Musailamah Al-Kazzab. Dhannan minhu annahu asyrakahu bin nubuwwah, dengan dugaan dari masyarakat bahwa Rasulullah menyertakan Musailamah dalam kenabian. Di annahu aqama syuhuda zurin syahidu lahu bidzalika. Karena Musailamah ini mengangkat para saksi palsu yang bersaksi perihal kenabian dirinya. Asaddaqahu katsirun minan nas, dibenarkan oleh banyak manusia. Wa ma'a dzalika ajma'a ulama ala annahum murtadduna walau jahilu dzalika. Namun demikian para ulama sepakat ijma mereka itu murtad walaupun jahil akan hal itu. Di sini apa? Para sahabat ijma terhadap kekafiran Musailamah dan para pengikutnya. Jumlahnya berapa? 100.000 orang. Zaman dulu, berarti kalau 100.000 orang zaman dahulu banyak sekali ya.
jamaah masjid di kota Kufah, jumlah mereka 170 orang yang duduk di majlis kekafiran. Seorang mengucapkan kalimat kekafiran, yang lain diam di majlis, hadir di majlis tersebut, tidak pergi. Maka sahabat pada zaman Utsman sepakat seluruh jamaah masjid 170 orang divonis murtad, kafir. Pada zaman Ali juga banyak orang yang berguru kepada sahabat. Mereka itu adalah pengikut Ali, berada di barisan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Mereka mengkultuskan Ali radhiyallahu ta'ala anhu, mengkultuskan Ali. Sekitar jumlah mereka 600 orang. Mereka mengkultuskan Ali. Pada akhirnya para sahabat ijma mereka itu murtad dan mereka dibakar hidup-hidup oleh Ali radhiyallahu ta'ala. Ini kan ijma. Para ulama dalam semua kitab fikih mereka mencantumkan hukum orang murtad. Ada dalam semua kitab fikih kan? Hukum murtad. Sedangkan orang murtad orang yang kafir setelah dia muslim. Artinya orang kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah bisa menjadi kafir dengan sebab ucapan atau kekafiran atau perbuatan atau keyakinan yang merupakan kekafiran. Jadi pernyataan orang tadi bahwa kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan walaupun perbuatan yang mereka lakukan merupakan kekafiran, itu pernyataan yang mendustakan nas Al-Quran, hadis Nabi, dan ijma para ulama. Itu andai kata mereka mengatakan bahwa kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah tidak boleh dikafirkan. Tapi kalau seandainya mereka tadi mengutarakan hadis Musailamah, hadis apa? Hadis Usama, perihal orang yang perbuatan Usama membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kita katakan bahwa istidlal kamu ini, penempatan dalil yang kamu lakukan ini bukan pada tempatnya. Di mana kami tidak mengkafirkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah yang tidak melakukan pembatal keislaman, tapi yang kami kafirkan adalah orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, namun di samping itu mereka melakukan kemusyrikan, kekafiran yang nyata seperti yang dilakukan oleh para penguasa dan para aparat penegak hukum tauhidnya. Sedangkan hadis Usama ibn Zaid perihal orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak melakukan pembatal keislaman. Nah, ini apa? Syubhat yang kedua. Jadi syubhat yang kedua ini hadis Usama ibn Zaid jelas. Jadi kalau dia masuk ke sana kita jawab yang tadi. Kalau maksudnya menempatkan dalil kita jelaskan bukan dalil itu ditempatkan bukan pada tempatnya. Kemudian para ulama ijma bahwa kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah namun dia memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah maka dia musyrik. Al-Imam Muhammad ibn Atiq rahimahullah dalam kitab Iqtaul Tandid halaman 76 beliau mengatakan ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min naw'i ad-du'a li ghairillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Ulama ijma barang siapa memalingkan satu macam ibadah kepada selain Allah maka dia musyrik walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia salat, walaupun dia shaum, walaupun mengaku musyrik. Sedangkan ijma para ulama itu adalah landasannya Al-Quran dan As-Sunnah. Oleh sebab itu pernyataan orang dengan mengutarakan